Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Pada video kali ini, Bu Guru akan menjelaskan atau merangkumkan materi PKN pada tema 1 dari subtema yang pertama sampai subtema yang keempat. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar nanti materi pembelajaran yang kita lihat pada video kali ini bisa kita pahami dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada video kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang simbol, bunyi, dan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ya wajib kita tahu tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan nanti kalian dapat menyebutkan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Kemudian dapat menyebutkan simbol-simbol sila Pancasila, dan yang terakhir membacakan bunyi sila Pancasila. Kalau membacakan bunyi otomatis kalian sudah hafal, karena setiap pagi sebelum mulai pelajaran kita kan sudah membaca Pancasila, terus lagi pada upacara bendera juga membacakan Pancasila. Ini pasti kalian sudah hafal ya. Lanjut. Nah, ini materi utama selain materi simbol perilaku tadi ya, yang harus kalian tahu dan wajib tahu yaitu burung Garuda ya. Burung Garuda ini merupakan simbol atau lambang dari negara Indonesia. Kemudian di burung Garuda kan di dadanya ini ada perisai. Nah, perisai ini berisi dari 5 lambang atau simbol dari sila Pancasila, karena sila Pancasila itu sendiri merupakan dasar negara Indonesia. Dasar negara Indonesia ya. Lanjut, untuk sila yang pertama. Oh, kok kedua ya? Nah, untuk sila yang pertama, dia memiliki simbol bintang, ya, simbol bintang. Ini simbolnya bintang dengan bunyinya sila ketuhanan yang Maha Esa. Dengan bunyi silanya ketuhanan yang Maha Esa. Diingat, sila pertama bintang dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, otomatis hubungan kita dengan Tuhan kita ya. Nah, perilaku yang sesuai dengan sila yang pertama. Yang pertama adalah beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar, makan, atau kegiatan lainnya. Kalian diharuskan berdoa. Kemudian saling menghormati dan tidak menjelek-jelekan agama lain. Ya, harus saling menghormati agama lain ya, wajib ini harus saling menghormati agar nanti tercipta keutuhan umat beragama di negara kita. Ini contohnya untuk sila yang pertama, ini beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Ini umat Islam sholat dengan baik atau dengan khusyuk. Kemudian ini yang beragama Hindu, ini yang beragama Buddha, ini yang beragama Konghucu, dan ini yang beragama Kristen dan Katolik di gereja. Nah, ini berdoa sebelum makan dan sesudah makan, berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar, itu diwajibkan ya. Lanjut ke sila yang kedua, memiliki lambang atau simbol rantai dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Sila kedua, rantai berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua itu sendiri memiliki beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan sila yang kedua. Bu Guru beri contoh yang pertama, menghormati dan menghargai orang lain ya. Apapun keadaan teman kita, apapun keadaan di sekitar kita, harus saling menghormati dan menghargai. Yang berkulit putih harus menghargai orang yang berkulit hitam, yang berkulit hitam harus menghargai orang yang berkulit putih. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya.
Ini contoh yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Kemudian suka menolong dan membantu orang lain. Menghormati, tidak membedakan teman, dan suka menolong dan membantu orang lain. Ini merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua dengan simbol rantai, yaitu dan berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini saling bantu memperbaiki sepeda, membantu menata buku, membantu teman pada saat ada teman yang jatuh. Lanjut ke sila yang ketiga. Sila yang ketiga memiliki simbol pohon beringin dengan bunyi Persatuan Indonesia. Bunyinya sudah Persatuan Indonesia, otomatis perilakunya nanti yang berkaitan dengan Persatuan Indonesia, ya. Perilaku yang sesuai dengan sila yang ketiga yang pertama, menjaga kerukunan dan keutuhan. Bunyinya sila ketiga aja sudah Persatuan Indonesia, otomatis kita harus saling menjaga kerukunan dan keutuhan biar nanti tercipta persatuan dan kesatuan Indonesia. Kemudian cinta tanah air, ini wajib karena bunyinya sudah Persatuan Indonesia, kita harus cinta tanah air. Kemudian bergotong royong, ya, bergotong royong dan tidak membedakan suku, budaya, dan lain, semua kita satu Indonesia. Cinta produk dalam negeri, ini wajib, utamakan untuk membeli produk dalam negeri, ya, membeli produk dalam negeri. Karena produk dalam negeri kita Bu Guru rasa tidak kalah dari negara-negara lain, ya. Kemudian ini contoh-contoh kegiatannya, upacara bendera setiap hari Senin. Nah, ini selalu menjaga keutuhan atau kerukunan, ya, tua, muda, kecil, besar, kemudian dari Jawa, Sunda, Papua, dan sebagainya. Disabilitas untuk yang non disabilitas itu untuk orang-orang yang kurang, ya, disabilitas. Kita harus saling menghormati dan menjaga kerukunan, ya. Nah, menjadi satu keutuhan, yaitu satu Indonesia, dan terciptalah Persatuan Indonesia. Sila yang keempat, memiliki lambang kepala banteng dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat itu sendiri memiliki, Bu Guru kasih beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat. Musyawarah, di bunyinya aja ada permusyawaratan. Jadi musyawarah ini apa? Musyawarah adalah diskusi untuk mencapai mufakat. Mufakat itu apa? Kesepakatan bersama, ya. Lanjut, tidak memaksakan kehendak. Dalam musyawarah kita tidak boleh memaksakan kehendak, sepertilah pemilihan ketua kelas di kelas kita. Moro kita mendukung si A, kita maksakan si A yang harus jadi ketua kelas, itu tidak boleh. Kita harus musyawarahkan bersama. Kemudian melaksanakan hasil musyawarah, ya, pada saat nanti kehendak kita atau kemauan kita atau pendapat kita tidak dipilih atau tidak terpilih, yuk kita harus menerima apapun hasil musyawarahnya. Kita harus melaksanakan hasil musyawarah dengan baik dan ikhlas dan tidak boleh marah-marah. Menghormati pendapat orang lain, pendapatmu, pendapat orang lain, kita harus saling menghormati. Dan ya tadi, tidak boleh memaksakan kehendak. Ini contohnya diskusi di kelas, ini diskusi di kampung, ini diskusi di kelas juga. Bisa membahas jadwal piket, bisa membahas nanti tugas-tugas kita pada saat di kelas atau bagaimana, itu harus kita musyawarahkan, ya. Ini ya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, ini sebagai pemimpin kita harus bijaksana. Apabila ada yang berselisih, harus kita lerai, ya, harus kita damaikan. Sila yang kelima bersimbol padi dan kapas dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, padi dan kapas dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki perilaku, ya, yang pertama saling tolong menolong, menghormati hak orang lain, membantu korban bencana alam. Dengan contoh ini, menyumbang untuk korban bencana alam, ini diatur atau perilaku yang sesuai dengan sila kelima. Bekerja bakti, ya, ini ya biar nanti tidak ada bencana alam, kita harus bekerja bakti, saling membantu. Ya, memaafkan, minta maaf kepada teman. Tadi ya harus menghormati hak orang lain.
Nah, ini sudah selesai pesan-pesan yang kita dapat hari ini ya. Kita harus saling menghargai pendapat antar sesama. Kita tidak boleh membeda-bedakan yang Bu Guru jelaskan di perilaku-perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila tadi. Itu sangat penting ya, baik di sekolah, di rumah ataupun di masyarakat, karena dengan seperti itu kita dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan tercipta persatuan dan kesatuan Indonesia. Terima kasih. Materi hari ini sudah selesai. Pada video kali ini, guru minta belajar dengan baik, meskipun belajar di rumah dengan orang tua. Bu Guru minta kalian bertanggung jawab, belajar dengan baik, dan harus nurut kepada orang tua. Ya, harus nurut. Kalau diminta orang tua untuk belajar, harus nurut dan ya harus semangat selalu untuk belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.